Salah satunya ada suster yang kamu sebut. Nama aslinya bukan itu, tapi beliau tinggal paling lama di Indonesia dan orang memanggilnya Suster Florentin atau Floren. Beliau sudah wafat entah tahun berapa. Saya mendengar beliau meninggal dunia dan dimakamkan ketika bertugas di Filipina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 615. Selamat pagi, siang, sore, malam. Teman Kliwon sehat selalu, lancar rezekinya. Tamian ger. Oke. Kenapa tiba-tiba ada ungker sih? Jadi dame itu artinya ini ya. Give me. Give me. Nggak tahu malah gue. Iya. Jadi anak-anak gue di rumah lagi itu ada kode 2 itu. Maksudnya 2 nyanyian. Kalau misalnya gue teriak tuh, terus pada nyaut, hari yang mantap gitu, berdua-duaan gitu. Warisan Gusti itu ya. Iya. Sama satu lagi misalnya gue lagi ambil piring gitu, tamehan ger. Oke, gitu berdua-duaan. Pada nyaut. Mantap tuh. Kayak kode lagi flash. Kayak ini apa? Saving Private Ryan ya? Oh iya. Apa Band of Brothers tuh ya? Iya pokoknya film perang kan biasanya Iya. gitu kan. Apa kode Biar lo nggak friendly fire kan ya, gitu. Band of Brothers itu. Band of Brothers ya. Flash, Thunder, Flash. Ada nggak perang gitu ya? Tamehan ger. Oke. Ada. Kata gue mantar ada. Kode-kode begitu. Di hutan kok begitu, tolol. Oke, terima Ya. kasih teman Kliwon yang udah order merchandise PMK ya. Nanti ditunggu lagi. Abis jersey ini bakal rilis beberapa item berikutnya. Stay tune buat yang pengen punya collectible item dari PMK. Yos. Cerita pertama ini cerita yang cukup mind blowing kata kuratornya ya. Dan dikirim sama seorang teman Kliwon bernama Joe. Ini nama samaran. Joe. Halo Mas Bimo dan Mas Danu, sebut saja nama saya Joe. Kisah ini terjadi saat saya duduk di bangku SMA. Kala itu saya mengenyam pendidikan di sebuah sekolah Katolik. Sekolah ini mewajibkan semua siswanya berasrama. Dan sekolah saya ini adalah sekolah khusus laki-laki. Ketika pertama masuk sekolah ini, yang saya rasakan adalah adem, sejuk, dan gak ada kesan menakutkan. Walau sekolah ini sekolah yang sudah berusia ratusan tahun. Dan bangunannya tuh bekas bangunan Belanda yang tampak tua tapi sangat kokoh. Memang ada beberapa cerita urban legend di sekolah ini, tapi selama saya sekolah di situ saya nggak pernah mendapati hal-hal aneh. Namun semuanya berubah di satu malam yang nggak akan saya lupakan. Di hari itu ketika bangun tidur, saya merasa badan saya tuh nggak enak, demam tinggi, bahkan sampai lemas. Saya coba tetap mengikuti kegiatan sekolah. Tapi pada siang hari saya udah gak kuat. Akhirnya saya pergi ke ruang kesehatan dan perawatan sekolah, di mana ada suster biarawati yang bertugas menangani kesehatan para siswa di sana. Sebut aja namanya Suster Bella. Ketika dicek dengan termometer, suhu tubuh saya mencapai 39 derajat. Suster pun tampak panik dan coba mengulang dengan termometer lain dalam kurun waktu kurang dari 5 menit. Ternyata suhunya 40 derajat Celcius. Akhirnya saya disuruh istirahat dan diberikan obat penurun demam. Beliau pun bilang, nanti kalau sore masih panas, malam kita ke rumah sakit ya. Baik sus, kata saya. Sampai sore badan saya gak kunjung membaik. Malah saya mengalami mimisan, dan mulai muncul bentol-bentol merah di sebagian tubuh. Spray dan sarung bantal saya pun sudah penuh dengan bercak darah mimisan. Akhirnya sekitar jam 6 sore, suster datang dan beliau pun kaget. Beliau kembali mengecek suhu tubuh saya dan masih sama, 39 derajat kurang lebih. Kemudian beliau mengganti spray dan sarung bantal saya sambil bilang, kita nanti malam ke rumah sakit. Ada kemungkinan kamu nih kena demam berdarah, atau bisa juga campak. Jangan keluar ya, ini bisa menular ke teman yang lain. Di pintu akan dipasang
tanda dilarang masuk karena sedang ada pasien isolasi. Lalu suster kembali memberi saya obat, memberikan saya jus jambu, dan dia bilang, "Saya pergi dulu ya, nanti jam 10 malam kita berangkat." Selama menunggu, saya nggak kunjung membaik. Kepala saya semakin sakit, dan pada wajah saya mulai timbul bintik merah. Saya kembali mimisan sampai 3 kali dalam kurun waktu kurang dari 2 jam. Dan saat itu saya benar-benar sendiri. Sampai akhirnya saya mendengar suara pintu terbuka. Saya merasa lega dan berharap itu suster Bella. Tapi ternyata bukan. Yang hadir adalah suster yang lain. Tapi saya belum pernah melihat suster tersebut. Dan di sekolah saya hanya ada 2 suster. Satu di bagian dapur asrama dan satu di bagian kesehatan. Wajahnya seperti orang luar, tapi beliau berbicara bahasa Indonesia dengan logat dan aksen bule. Raut wajahnya gak ada yang aneh, seperti suster biarawati pada umumnya. Beliau nanya, "Kamu sakit apa, nak?" Saya pun jawab, "Demam, sus. Ini saya sampai mimisan 4 kali sejak sore tadi." "Oh, demam ya? Biar saya obatin ya," kata beliau. Saya nggak merasakan keanehan sama sekali ketika berinteraksi dengan suster tersebut. Lalu suster menyuruh memasang spray di bed sebelah dan mempersilahkan saya pindah ke bed itu dan mengambil spray yang penuh darah mimisan itu. Kemudian beliau berjalan di tempat rak obat dan tampak meracik sesuatu, terdengar dari suaranya ya. Namun saya nggak bisa melihat karena posisi beliau membelakangi saya. Suasana saat itu terasa sepi. Agak aneh karena biasanya jam segitu terdengar suara aktivitas anak-anak asrama. Namun malam itu beda. Rasanya sangat-sangat sunyi. Gak lama kemudian beliau berjalan ke arah saya sambil membawa 1 gelas berisi air yang tampak berwarna hijau pekat. Beliau memberikan gelas itu ke saya sambil berkata, "Silakan diminum. Jangan lupa berdoa dulu." Saya terima dan agak bingung. Saya melihat dan mencium aroma daun sirih. Namun, kapan beliau memetik daun sirih? Padahal saya nggak ngelihat dia keluar kamar perawatan. Namun saya nggak ambil pusing. Saya minum dan benar ini adalah ramuan daun sirih. Sambil minum, saya iseng bertanya karena penasaran. "Oh iya, suster. Suster berasal dari mana ya? Karena baru pertama kali saya ngelihat suster." Suster itu cuma diam dan tersenyum. Karena beliau nggak menjawab, saya langsung saut lagi. "Oh iya, terima kasih ya sus buat obatnya." Nggak lama, suster itu mulai bicara. "Saya lahir di Belanda. Saya dulu seorang perawat rumah sakit. Tapi saya berbelok dan masuk ke biara. Saya ingin menjadi biarawati dan melayani Tuhan serta sesama di seluruh dunia. Sampai akhirnya saya ditugaskan di Indonesia dan bisa bicara bahasa Indonesia." Suster itu tetap tidak menyebutkan namanya. Lalu suster itu kembali berbicara dan lebih ke memberikan penguatan dan nasihat-nasihat ke saya. Gak lama kemudian suster itu pamit. "Sudah nak, silakan lanjutkan istirahatmu. Saya mau melanjutkan perjalanan dan pelayanan-pelayanan saya." "Baik suster." "Oh iya suster, nama suster tadi siapa kalau boleh tahu?" Saya nanya lagi nih. Beliau pun menjawab sembari tersenyum. "Di Indonesia saya dipanggil Suster Floren." Lalu beliau pergi dan menutup pintu. Gak lama kemudian Suster Bella masuk. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10:22, setengah 11 lah. "Yuk, siap-siap ke rumah sakit. Pak driver udah siapin mobil," kata Suster Bella sambil ngecek dahi saya. "Wah, udah turun nih suhunya," kata dia gitu. Dan saya juga baru sadar, kok badan saya enakan ya. Udah gak pusing dan gak berat lagi. Bener-bener seperti fresh, rasanya kayak habis mandi.
Suster Bella juga keheranan. Dan anehnya lagi, bentol-bentol merah di seluruh badan saya hilang. Cuma tinggal sedikit lah. Saya pun bilang bahwa tadi saya diobati oleh Suster Floren dan diberi ramuan sirih. Suster Bella pun kaget dan nanya, "Hah? Suster Floren siapa? Yang mana?" "Itu sus, yang bule. Orang Belanda tadi dia bilang. Tapi dia lancar bahasa Indonesia kok," kata saya. "Shh, gak ada yang namanya Suster Floren. Jangan ngawur kamu." "Iya sus, beneran kok. Olawang tadi beliau buatin saya minum. Ini sisanya." Di situ Suster Bella makin bingung dan terdiam. Lalu saya kembali bilang, "Tadi spray saya penuh darah karena 3 kali mimisan malam ini. Spray kotornya udah ditaruh ember sama Suster Floren." Lalu Suster Bella berjalan ke situ dan kembali diem beberapa saat. Gak lama kemudian Suster Bella kembali nanya, "Jo, kamu gak bohong kan? Ini beneran?" "Iya sus, beneran," kata saya. "Ya udah, sekarang kamu istirahat lagi. Kita gak jadi ke rumah sakit. Besok kalau kembali demam, baru kita ke rumah sakit ya." Pagi harinya badan saya benar-benar sehat dan segar bugar. Namun saya tetap belum diizinkan keluar kamar rawat. Pada siang harinya, Suster Bella pun cerita ke saya, "Jo, saya percaya cerita kamu. Gak usah takut ya kalau saya cerita. Dulu sekitar tahun 1960-an, memang ada rombongan suster dari Belanda yang ada perjalanan misi di Jawa, termasuk di kota ini. Namun itu hanya beberapa hari. Mereka berkeliling ke rumah sakit, panti, dan sekolah-sekolah Katolik. Salah satunya ada suster yang kamu sebut. Nama aslinya bukan itu, tapi beliau tinggal paling lama di Indonesia dan orang memanggilnya Suster Florentin atau Floren. Beliau sudah wafat entah tahun berapa. Saya mendengar beliau meninggal dunia dan dimakamkan ketika bertugas di Filipina. Wah, berarti yang merawat saya semalam adalah sosok yang udah lama meninggal. Tapi saya sangat bersyukur karena saya benar-benar sembuh dalam waktu yang sesingkat itu. Sekian cerita dari saya. Terima kasih untuk PMK. Ya. Serem. Tapi cerita dirawat ini kan kita dirawat sama makhluk halus ya? Atau apapun itu. Iya. Itu berapa kali ya? Yang di rumah sakit asli ada. Ya? Bener. Yang di sekolah ini di sekolah Katolik ya backgroundnya. Cuman tema besarnya tuh dirawat gitu ya. Perawat yang udah gak ada. Wah, gokil. Tapi ini bukan perawat ya guys, ini suster biarawati ya. Biarawati. Wah, ini berarti ada ini fotonya ya. Gak tahu sih kalau foto. Maksudnya ada catatannya gitu. Yang kalau yang di asrama apa? Yang di ini ya, di seminari ya. Yang foto pasturnya ada waktu itu tuh. Seminari. Ya kan? Tapi dia dimarahin. Gara-gara, kalau nggak salah. Iya ditegur gara-gara apa ya? Ya pokoknya main-main lah, lagi retret ya? Atau apa gitu. Enggak, lagi keluyuran atau apa gitu. Iya, dia ditegur. Dan itu ya benar masih orang Belanda gitu ya. Tinggi gitu. Bapak-bapak. Iya. Serem ya. Tapi baik ininya, melayani. Ini kan cerita di Indonesia ya. Kalau cerita-cerita di negara-negara yang dijajah sama luar negeri, maksudnya sama bangsa-bangsa Eropa gitu, juga ada nggak ya penampakan-penampakan bule gitu, hantu bule? Ada sih menurut gue ya, karena masuk ke belief systemnya mereka kan. Iya, anggaplah di Afrika misalnya, atau di yang kayak kita gini nih maksudnya. Di Malaysia gitu, hantu dari Inggris gitu. Apapun itulah maksudnya negaranya. Ada. Kemarin tuh kan kita live tuh PMK
sama pasar malam Kliwon. Iya. Pas ngumumin pre-order jersey mau tutup. Heeh. Nah, kita nginvite tuh salah satu teman Kliwon dari Ohio. Dia itu suaminya tentara di sana. Oh, bukan yang ngirim cerita. Nah, gue tanya kan, ini lo bukan yang ngirim? Bukan mas, gue udah ngirim 2 kali ke PMK cerita, cuma belum pernah dibacain. Katanya. Oh. Dan di sana ya si Sama pangkalan aja. militer Sama aja ya. ada cerita-cerita horor juga gitu. Iya. Yang si ini kan cerita juga di pangkalan itu. Iya, pangkalan militer. Makanya gue bilang, ini lo bukan yang ngirim. Iya. Oh bukan, itu kayak beda pangkalan deh. Cuman kalau yang di pangkalan militer yang di episode kemarin itu tentara dari zaman dulu lah, ibarat kata gitu. Setelannya setelan tahun 1000 berapa itu ya? 1800 kali. Tentara-tentara zaman dulu yang menjajah Indonesia itu pang, bro. Kenapa tuh? Maksudnya di zaman penjajahan gitu ya. Maksudnya bukan tentara yang menjajah gitu ya. Pokoknya TNI maksudnya. ya sistem tentara militernya itu pang, bro. Oh, gimana tuh? Hey ho, let's go. Hey ho, let's go. Hey ho, let's go. Jadi pang. Tapi emang ya apa kalau ngomongin tentara di Indonesia ya jauh sebelum ada TNI kan isinya banyak kan laskar kan. Jatuhnya iya. Dulu tuh kebagi lah, ada yang dapat pendidikan militer tuh biasanya tuh Kenil. Betul. Terus kemudian ada peta. Gitu. Nah, yang nggak mendapatkan pendidikan militer formal juga banyak kayak laskar atau milisi. Iya, kalau gitu. pasukan anjing hitam tuh apa? Ada serigala hitam apa gitu yang dianggap, yang sebutannya ada tuh satu, nanti deh dicari. Serigala hitam apa anjing hitam gitu. Kalau Fatur itu apa? Kalau Fatur? Fatoni. Naga hitam. Tapi gue tuh lagi mengisi suara untuk ini ya, untuk adalah salah satu museum gitu yang isinya tuh sejarah-sejarah gitu. Jadi gue kisah-kisahnya banyak banget ternyata kisah-kisah pertempuran yang tidak diceritakan di sejarah gitu. Apa ya salah satu yang paling mencolok? Pemberontakan. Aduh, nanti gue nggak tahu ya, belum launching sih, nggak enak gue. Nah kalau kisah sejarahnya mah kan nggak apa-apa ya. Nyata iya. Bukan pemberontakan tapi kisah heroiknya pahlawan-pahlawan kita yang akhirnya dijadikan nama. Lengkong di Banten. Gitu. Itu dipimpin sama, gue lupa deh namanya. Adalah singkatnya. Singkatnya ya, mereka itu pengen ngelucutin Jepang nih. Oh, berarti di sekitar tahun 45. Iya, mempertahankan jatuhnya. Mempertahankan dan memperjuangkan gitulah. Melucutin satu kompi itu berapa? 30-an, 40-an. Di atasnya kompi apa? Peleton. Ya, anggaplah satu peleton gitu. Apa kebalik gue ya? Apa kebalik? Maaf ya. Kadang kita gitulah. Bingung nih, regu, kompi, peleton, batalion. Iya gitu. Ya pokoknya intinya gitulah. Banyak banget gitu. Pertempuran kecil yang akhirnya sebagai oh iya benar, terbalik paling ya. kecil tuh regu, peleton, kompi gitu ya. Peleton tuh 30 sampai 50 tadi. Ya satu peleton lah berarti. Di atasnya kompi yang menjadi Easy Company. Tonggak sejarah gitu. Tapi gugur semua satu peleton itu. Gitu-gitu. Sedih sih. Gitulah. Jangan gue ceritain. Nanti cari aja sendiri. Anjas. Oke, let's go, lanjut. Go. Terima kasih ya Jo. Sehat-sehat ya Jo. Anak ajaib emang. Joshua dong. Halo Bang Bimo dan Bang Danu, terima kasih sudah selalu menemani hari-hariku 2 tahun berturut-turut. Kalian selalu jadi podcast teratas di Spotify-ku. Nice, yes, thank you. Nama aku Dinda dari Solo. Cerita ini adalah pengalaman nyata yang menimpa keluargaku, terutama kakak perempuanku di tahun sekitar 2014. Hingga hari ini, kejadian itu masih terus menghantui kami semua. Waktu itu kakakku sedang menjalani KKN dan ditempatkan di sebuah desa di dataran tinggi Jawa Tengah. Orang-orang sering menyebut tempat itu adalah negeri di atas awan. Indah, sunyi, dan dikelilingi kabut. Tapi siapa sangka keindahan itu menyimpan sesuatu yang sangat kelam.
KKN berjalan lancar selama sebulan. Namun memasuki bulan kedua, tiba-tiba malam itu, di sekitar pukul 10 malam, ibu mendapat telepon dari kepala desa. Kakak jatuh sakit. Badannya lemas dan mengalami kejang-kejang hebat. Ibu dan bapak panik. Mereka langsung berangkat ke lokasi dengan motor, menembus dinginnya pegunungan malam hari. Baru keesokan paginya, ibu mengabari kalau kakak sudah di rumah sakit dan mulai stabil. Tapi anehnya dia enggan berbicara dan hanya diam dengan pandangan yang kosong. Akhirnya paginya mereka pulang ke Solo. Kakak naik mobil sewaan bersama ibu, sementara bapak naik motor. Kami semua berharap kakak hanya kelelahan atau stres yang biasa. Tapi harapan itu langsung sirna. Begitu sampai di rumah, kakak kembali kejang. Lebih parah, mulutnya penuh darah karena lidahnya tergigit. Aduh ya ampun, kasihan. Ibu menyumpal mulutnya dengan sendok. Bapak menahan tubuh kakak agar tidak terluka. Aku yang baru pulang sekolah langsung melihat kejadian itu. Rumah sudah dipenuhi tetangga yang berdoa dan mencoba membantu. Seorang teman perempuan kakak yang datang menjenguk tiba-tiba kesurupan begitu memegang tangan kakak. Dia tertawa cekikikan lalu menjerit histeris. Situasi benar-benar kacau. Sampai akhirnya ustaz kepercayaan keluarga datang. Begitu Ustadz masuk kamar kakak, tubuhnya langsung terpental ke lemari. Dan lemarinya ini lemari jati ya, dengan sangat keras. Lemari itu sampai penyok. Bekasnya masih ada sampai sekarang. Ustadz terduduk lemas dan hanya bisa membaca doa dari jauh. Saya gak bisa bu, ilmu saya kurang, katanya sambil mundur dan keluar kamar. Sebelum pulang, ia mengobati teman kakak yang kesurupan dan membuat gerakan seperti portal di depan pintu kamar kakak. Siapa nama Ustadz ini kira-kira nih? Bentar, membuat gerakan seperti portal. Oh. Bukan. Ya? Gitu maksudnya. Itu kan seperti portal. Apa? Siapa tahu kebalikannya. Nah, Silakan lewat. Ada suaranya. Dia jadi portal, dia jadi bapak yang jagain. silakan lewat. Ada suaranya. Loh, kok begitu pak? Loh saya membuat gerakan seperti portal. Iya, dan membuat gerakan seperti portal di depan pintu kamar kakak. Oh iya bener. Kagak. Enggak lah. Gini kali, gini. Iya, maksudnya portal goib iya, ini portal. guys. Narik tali. Goblok banget. Silakan lewat. Ada logat. Ada suaranya. Kok ada suaranya Pak Ustadz? Oke. Sejak malam itu rumah kami berubah jadi tempat yang menakutkan setiap kali azan berkumandang. Kakak akan menjerit keras, lalu kejang. Ibu dan bapak gak pernah tidur dengan tenang. Aku dan adikku dikunci di kamar setiap malam lewat jam 10. Dan tidak boleh keluar sebelum subuh. Malam-malam kami penuh ketakutan. Kejadian itu berlangsung 2 hari 2 malam. Kami nyaris menyerah. Ibu bahkan mulai menangis dan berkata hal-hal yang membuat nenekku harus menenangkannya sambil mengajak istighfar. Keluarga kami cukup religius dan awalnya menolak memanggil orang pintar. Tapi keadaan semakin tak terkendali. Akhirnya ya udah kami menyerah. Malam itu sekitar pukul 10 2 pria datang ke rumah. Tubuh mereka besar, tinggi, mengenakan gamis hitam selutut, celana gombor dan kalung besar yang milik Rosario bahkan. Rambut mereka gondrong, keriting dan lebat. Sebut saja mereka Pak Agung dan Pak Anton. Pak Agung masuk ke kamar kakakku, tertawa pelan dan berkata, "Walah." Gitu doang. Lalu duduk tepat di depan kakak yang hanya menatap tajam. Sementara Pak Anton berjalan memutari rumah seolah memeriksa sesuatu. Nah, anehnya di sini kakak terlihat lebih tenang, nggak lagi kejang, bahkan bisa diajak bicara kali ini.
Badhe nyuwun opo kok tekan kene? Tanya Pak Agung dalam bahasa Jawa. Minta apa kok sampai ke sini, intinya gitu. Kakak diam, lalu Pak Agung bertanya lagi. Kembang boreh. Kakak mengangguk pelan dengan tatapan kosong. Pak Agung tertawa kecil, lalu meminta ayah membelikan kembang boreh. Ia kembali berbicara. Gue langsung iniin aja nih ke bahasa Indonesia ya. Dari mana asalnya? Desa? Titik di sini nih. Kakak mengangguk sambil menggeram pelan. Jadi intinya si Pak Agung ini bilang, udah ya, nih saya balikin lagi gitu, saya anterin lagi lah ke sana. Lanjutnya kakak mengangguk lagi sambil menggeram. Setelah itu Pak Agung menjelaskan bahwa kakakku ini dirasuki 4 makhluk. Yang pertama, sosok lelaki tinggi kurus seperti asap. Yang kedua, anak kecil laki-laki. Yang ketiga, sosok penari perempuan yang ternyata juga sempat merasuki teman kakakku tadi. Nah, yang keempat ini nih, yang paling kuat. Sosok besar menyerupai genderuwo, tapi mulutnya seperti terkunci. Karena itu hanya bisa menggeram dia. Katanya, sosok itu biasa dihadirkan dalam ritual desa tiap tahun dan sudah seperti disembah, sehingga energinya sangat kuat. Tanpa banyak tanya, malam itu juga mereka membawa kakakku kembali ke desa tempat KKN. Tujuannya hanya satu, mengembalikan makhluk-makhluk itu ke tempat asalnya. Keesokan sorenya mereka kembali. Kakak gak lagi kejang, tapi dia kehilangan banyak ingatan. Bahkan gak bisa membaca Al-Fatihah, surat pendek, dan lupa gerakan sholat. Kakak sempat dirawat 2 minggu di RSJ untuk pemulihan. Tapi setelahnya ia jadi mudah meledak secara emosional. Hal kecil pun bisa membuatnya marah besar, bahkan memukul orang. Yang masih menjadi misteri sampai hari ini adalah apa yang sebenarnya terjadi saat mereka kembali ke desa itu. Karena setiap kali aku tanya ke ibu, jawabannya hanya diam. Gak pernah mau menceritakan. Wah, ini penuh suzon jatuhnya nanti kalau mikir aneh-aneh. Segitu dulu cerita dariku, Bang. Maaf kalau ceritanya kepanjangan dan kurang rapi. Kalau cerita ini dibacakan, aku siap cerita lanjutannya. Karena ternyata info dari Pak Agung bahwa kakakku ini melakukan kesalahan dengan warga setempat. Wah. Aku juga ada cerita lain yang menimpaku setelah kejadian itu. Lucid dream hampir tiap malam, ketindihan, bahkan sampai dilecehkan oleh sosok genderuwo putih. Baru ada lagi aja nih genderuwo putih nih, albino. Terima kasih sudah membaca ceritaku. Salam hangat dari Solo. Emang dari Solo tuh hangat lah. Salam ya. Nah, kasihan kakaknya ya. Ini berarti ada banyak makhluk yang masuk secara bersamaan ke tubuh beliau ya. Oh, satu lagi yang ternyata gue baru ngeh juga. Ternyata jin itu semakin disembah atau dielu-elukan gitu ya, dilayani sama manusia, makin kuat dia ya. Manusia juga begitu, Pak. Semakin disembah, kadang begitu. Kalau nggak istighfar mah, iya, jadi Firaun ya. kalau nggak mau disembah, dikejar. Karena semakin ku kejar, semakin kau jauh. Semakin ku kejar, 5 minute. makin kau jauh. Iya. Mau lagi. Nah, cerita ini sebenarnya gue udah agak nangkap dari awal. Cuman ya mungkin teman Kliwon yang bisa menyimpulkan lah. Monggo, itu kan kolom komen, monggo aja haknya. Iya. Karena kalau kita terka-terka di sini kagak enak ini gitu sama Mbak Dinda dan keluarga. Kalau gue agak berpikir jelimetnya, maksudnya berpikir, waduh nih ngapain ya gitu. Udah ada satu di pikiran gue sih saat pengembalian si ininya nih. Pas balik ke desa itu. Ritualnya itu loh. Heeh. Mudah-mudahan gak ada yang salah lah yang di pikiran gue. Tapi kalau Mbak Dinda, kalau maaf ya kalau jadi kakaknya maksudnya jadi kayak gitu,
sebenarnya itu kan banyak juga cerita ya, kalau telat penanganan yang kemakan kan fisik ya. Gitu. Maksudnya jadi bisa sakit, hilang ingatan atau gimana gitu. Apalagi udah lama kan tuh, lumayan Iya. lama lah, jiwanya kan udah pasti, ibarat file tuh ada yang korup gitu ya. Betul. Oke, Ya. terima kasih Kak Dinda, Kak Jo tadi yang udah kirim cerita. Thank you juga buat teman Kliwon yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Dadah.